Saudara, dalam sepekan 2 kedai kekinian disantroni pelaku kejahatan dengan modus gendam atau hipnotis. Seperti kerbau dicocok hidungnya, para korban menurut saja saat diminta uang setoran, ponsel hingga komputer tablet operasional. Lalu bagaimana cara menghindari kejahatan hipnotis? Berikut segmen khusus Info Kriminal. Saudara, kasus kejahatan hipnotis semakin marak belakangan ini. Dengan berbagai trik, sejumlah korban yang di bawah pengaruh hipnotis dengan mudahnya mengikuti permintaan pelaku dan menyerahkan barang berharga. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari kasus hipnotis? Sambil mengobrol santai, seorang pelaku hipnotis mengelabui kasir outlet makanan di Karawaci, Tangerang. Sejurus kemudian, sang karyawan pun begitu saja menyerahkan uang dari mesin kasir. Korban juga menurut saat dimintai ponsel pribadinya hingga tablet operasional oleh pelaku yang berpura-pura sebagai rekan pemilik kedai. Seluruh aksi pelaku terekam jelas dalam kamera pengawas. Suruh kasih uang setoran, kasih pelaku ini sama dia mau minta HP saya sama HP outlet, suruh kasih ke dia, bilangnya mau di software. Kurang dari sepekan, kejahatan serupa juga terjadi di Bintaro, Tangerang Selatan. Dalam rekaman CCTV, terlihat pegawai kafe seakan tak sadar sedang dalam pengaruh hipnotis. Bagai kerbau dicocok hidungnya, korban percaya pelaku adalah rekan pemilik kafe, lalu menyerahkan uang jutaan rupiah serta gawai. Begitu tersadar, semua sudah terlambat. Kayak bingung gitu sih, kayak ngeiyain apa kata dia aja. Soalnya depan-depanan banget emang, sampai minuman customer juga saya nggak bikinin. Nasib naas juga menimpa 10 ibu lanjut usia di Bekasi awal tahun 2020 silam. Maksud hati tergiur tawaran menjadi bintang iklan produk susu, justru petaka yang didapat. Para korban menurut saja saat barang berharga dan perhiasan mereka dilucuti. Bukannya muncul di TV maupun bertemu artis terkenal ibu kota, mereka malah terpedaya pelaku kejahatan hipnotis. Disitulah ketemu sama si mbak-mbak yang ini, pelaku ini kan. Oh, pelakunya cewek, Bu? Cewek, cantik, rambutnya pendek. Berapa orang ya, Bu? 1. Oh, sendiri. Tapi mbak teriak nggak? Nggak bisa teriak. Oh, nggak bisa. Itu laki-laki banyak di belakang tuh pada diem semua. Oh. Tak jarang pelaku hipnotis berpenampilan menarik untuk menipu korbannya. Di Halim dan Condet, Jakarta Timur, seorang perempuan mengaku hendak mendata emak-emak untuk menerima bantuan sosial. Dalam rekaman CCTV, kejadian tak terkira pun terjadi. Para korban seolah tak sadar ketika diminta melepas dan menyerahkan kalung emas yang dipakai. Lah kan dibuka. Iya kan mau santunan ntar nggak enak katanya gitu. Pas saya nengok, lah kemana si ibu? Pasti maling. Ada orang nggak ada orang, sepi. Saya kejar, lah kakinya nenek-nenek ya. Hipnotis sejatinya adalah salah satu metode kejahatan penipuan yang dipercaya menggunakan ilmu hitam atau sihir. Secara teknis, gendam atau hipnotis menggunakan teknik shock induction, Eriksonia, hipnosis, hingga mind control atau mempengaruhi pikiran. Pada dasarnya memang semua orang bisa dihipnotis.
Semua orang bisa dihipnotis, tapi yang membedakannya ada yang disebut sederhana dengan kata mudah, ada yang disebut dengan sedang atau moderat, dan ada yang sulit. Lalu bagaimana cara menghindari kejahatan hipnotis? Pertama, jangan menggunakan aksesoris atau kostum yang mencolok. Tidak perlu pakai gelang sepenuh-penuhnya di tangan atau menggunakan aksesoris mahal yang bisa mengundang pelaku-pelaku kejahatan. Kemudian sebelum keluar rumah, Anda berdoa, kemudian sugesti diri Anda, kemudian mantapkan diri Anda keluar rumah. Selama di luar rumah, Anda fokus ke dalam diri Anda, jangan melamun. Anda bisa berzikir, bersenandung, intinya Anda fokus kepada diri Anda. Kemudian ketika Anda berada di tempat keramaian, hindari akrab dengan orang-orang yang belum dikenal. Jangan sok akrab. Jika ada pertanyaan yang sangat mendesak untuk dijawab, jawab seadanya saja dan perhatikan situasinya. Dan kelima, jika Anda sudah merasa tidak nyaman dalam keramaian, maka pergilah dari keramaian itu. Cari tempat yang aman dan nyaman seperti pos-pos keamanan ataupun tempat yang menurut Anda aman dan nyaman. Sangat mudah bagi seseorang untuk masuk ke dalam perangkap hipnotis, tapi akan lebih mudah lagi untuk menghindarinya. Tergantung pada diri kita masing-masing untuk selalu waspada karena kejahatan mengintai di mana-mana. Dana Paramita dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta. Saudara, usai sudah perjumpaan kita pada Buser kali ini, saya Nabil Abiyasyah. Ingat, tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.